Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Ningsi dengan NIM 2011159. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Teknik Penyihatan Lingkungan. Langsung saja, metode Polygon Thyssen. Metode ini dikenal juga sebagai metode rata-rata timbang atau Wakeman. Cara ini memberikan porsi luasan daerah pengaruh pos penakar hujan untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh dibuat dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antar dua pos terdekat. Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Plot lokasi setiap stasiun pengukuran hujan pada peta. 2. Tarik garis terpendek antar stasiun terdekat. 3. Bagi setiap garis antar stasiun pengukur yang terbentuk menjadi 2. 4. Tarik garis tegak lurus melalui titik bagi yang dihasilkan dari 3, seperti tampak pada garis lurus penuh. 5. Hubungkan garis-garis yang dibentuk melalui langkah 4 sehingga terbentuk poligon. 6. Ukur luasan setiap poligon yang dibentuk melalui langkah 5 dengan batas-batas luasan adalah garis-garis pada poligon bersangkutan dengan garis-garis batas DSA bersangkutan. Periode ulang dan analisis frekuensi. Periode ulang adalah waktu perkiraan di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Besarnya debit hujan untuk fasilitas drainase tergantung pada interval kejadian atau periode ulang yang dipakai. Dengan memilih debit dengan periode ulang yang panjang berarti debit hujan besar, kemungkinan terjadinya resiko kerusakan menjadi menurun, namun biaya konstruksi untuk menampung debit yang besar meningkat. Sebaliknya, dengan periode ulang yang terlalu kecil dapat menurunkan biaya konstruksi, tetapi meningkatkan resiko kerusakan akibat banjir. Sedangkan frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai dan dilampaui. Dalam ilmu statistik dikenal beberapa macam distribusi frekuensi dan 4 jenis distribusi yang banyak digunakan dalam bidang hidrologi, antara lain distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log person, 3 distribusi Gembel, dan uji Sirmonov-Kolmogorov. Intensitas hujan. Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung, intensitasnya cenderung lebih tinggi dan makin besar periode ulangnya, makin tinggi pula intensitasnya. Koefisien aliran permukaan. Koefisien aliran permukaan didefinisikan sebagai nisbah antara puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor utama yang mempengaruhi koefisien adalah laju infiltrasi tanah, kemiringan lahan, tahapan penutup tanah, dan intensitas hujan. Selain itu juga tergantung pada sifat dan kondisi tanah, air tanah, derajat kepadatan tanah, porositas tanah, dan simpanan depresi. Metode rasional. Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan puncak yang umum dipakai adalah metode rasional. Metode ini sangat simpel dan mudah dalam penggunaannya, namun penggunaannya terbatas untuk DAS dengan ukuran kecil, kurang dari sama dengan 500 HA. Model ini tidak dapat menerangkan hubungan curah hujan dan aliran permukaan dalam bentuk hidrograf. Penampang melintang saluran. Pada umumnya, tipe aliran melalui saluran terbuka adalah turbulen karena kecepatan aliran dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran melalui saluran terbuka akan turbulen apabila angka Reynolds RE lebih besar dari 2000 dan laminar apabila RL lebih kecil dari 500. Penampang melintang saluran yang paling ekonomis adalah saluran yang dapat melewatkan debit maksimum untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar tersebut. Bentuk saluran yang paling ekonomis. Potongan melintang saluran yang paling ekonomis adalah saluran yang dapat melewati debit maksimum untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar tertentu, salah satunya adalah saluran terbentuk persegi. Maka bentuk penampang persegi paling ekonomis adalah jika kedalaman setengah dari lebar dasar saluran atau jari-jari hidrauliknya setengah dari kedalaman air. Bangunan terjun.
Terjun adalah bangunan pemisah energi diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan, mencegah terjadinya erosi dengan ketentuan varian lebih kecil maksimum dikontrol dengan kecepatan izin dari setiap jenis tanah saluran. Mungkin untuk materi kali ini itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kemudian. Terima kasih.